nanti kalau ada. Iya, oke, ini sudah saya record. Jadi RPA-nya ada yang belinya udah potongan, ada belinya masih hidup di proses potongan. Betul. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini apa nanti stoknya dipisah Bu jadinya kalau kayak gitu. Iya. Jadi yang belinya langsung potong itu nanti dibuatnya barang jadi, tinggal beli stok jual. Kalau yang hidup nanti beli dipotong baru dijual. Nah ini untuk inputnya di sini di master. Tadi saya udah buat di tipenya, ini ada item group. Item group. Nah ini ayamnya, ayam potong, ayam hidup, ayam matang, bahan bumbu jasa sama packagingnya. Nah nanti kalau misalkan jadi satu pembukuan dipisah cabang, nanti ini mana yang nggak ditampilkan di pos, item grupnya ini diedit lalu kolom centangnya dihilangkan baru simpan. Soalnya kalau yang resto itu item group ini kadang muncul Bu. Soalnya kan milihnya kan dari sub menu di item grupnya ini. Lalu ini kalau untuk inputnya nanti di sini di item. Ini tadi tak buat ayam, ini ayam hidup. Terus ini untuk bagian-bagiannya. Kepala, sayap. Nah, ini sebelum lebih dalam untuk ini cabang. Misalkan cabang punya nama perusahaan sendiri-sendiri. Itu nanti tinggal ditambahkan di sini, Bu. Tambahkan di sini, nanti nama cabangnya diisi sesuai nama cabang masing-masing. Tinggal kodenya nanti dibuat kode kota misalkan. Misalkan JKT ini Jakarta, tapi punya nama sendiri. Sebentar ini record yang sebelumnya lagi muncul. Oke. Nah ini kalau nama cabangnya punya nama perusahaan sendiri. Misalkan ini toko frozen, alamatnya. Apa? Kalau punya customer default nanti bisa di setup di sini. Jadi nanti customer cache-nya toko frozen, harga retail langsung default di sini Bu nanti. Ini saya simpan. Begitu pula yang resto Bu, nanti bisa dibuat seperti ini. Berarti step awalnya kita buat dari tipe dulu. Iya, dari tipe dulu. Tapi nanti ini Bu, bisa diimpor juga kok itu. Jadi impornya sekaligus item dan tipenya. Kalau ayam kan itemnya enggak banyak ya Bu ya. Itu kan ayam itu kan ayam hidup, jadinya karkas ayam tanpa kepala dan leher ya. Tapi itu ada ukurannya 06 dari 04 sampai 15 16. Nah, itu jadi karkas 04, 0 kertas 05 itu ya item-itemnya. Iya, terus itu ditambah by product-nya. Itu nanti ini dibuat itemnya nanti ayam karkas 02, 04, 06 kayak gitu. Terus yang jadinya juga sama, kepala karkas Iya, 02, sayap karkas 02. Bisa di grup nggak sih? Maksudnya kalau karkas kan, itu masuk di tipe karena karkas itu ada karkas berapa aja, 04, 05, 06, 07. Bisa. Terus
By product itu apa aja? Kepala, ceker, usus, hati, ampela gitu. Bisa kayak gitu. Bisa. Nanti dipisahkan. Ini kan udah buat contohnya. Sekarang kita lihat stoknya, Bu ya. Ini udah ada stok. Ini ayam hidupnya. Ayam hidupnya, terus yang ini yang udah dibagi, udah dipotong. Nah, itu nanti satuannya pakai gramasi atau pieces, Bu? Nah, kita tuh sebetulnya kendalanya yang sudah dipakai software sekarang kan, kalau kita beli ayam hidup kan tuh dia dua ukuran ya, ekor dan kilo. Iya. Nah, ekor dan kilo itu dari bahan bakunya. Tapi begitu jadi barang jadi itu kadang ada tambahannya karena kita ada potong sama dibumbuin ya. Jadi ada ekor, kilo, sama pack biasanya gitu. Berapa ekor, berapa kilo, terus berapa pack. Berapa ekor, berapa kilo? Sedangkan dia ada satu pack isinya 2 ekor, berapa kilo gitu. Kalau yang sudah dibumbuin ya. Iya. Seperti itu. Satu pack 2 kilo. Misalnya satu pack 2 ekor ayam. Nah, kilonya itu bisa lebih kan tergantung dia pakai ayam ukuran berapa, apakah 07, apa 10, apa 12 gitu. Iya, Bu. Kalau satuannya kayak gitu, itu biasanya pakai quantity X, cuman di Bikul belum bisa. Oh, jadi di sini hanya bisa 2 konversi. Bisa 3. Kalau yang ini, yang ekor sama kilo kan nggak tentu, Bu. Nggak tentu untuk satuannya. Itu kan harus pakai X. Contoh yang ini. Soalnya kan kalau ayam beratnya itu kan nggak pasti, Bu. 1 ekor belum tentu 1 kilo. Iya, betul. Iya. Ini di sininya ini. Nanti ada X. Tak lihat dulu ya, Bu ya. Kalau sebelumnya ini X-nya belum nyala. Belum bisa dipakai. Kalau untuk yang quantity X ini baru jalan yang di accounting, yang versi yang offline. Saya nyalakan. Ini kan udah nyala. Ini kita lihat. Kembali ke master, ke item lagi. Ini belum bisa, Bu, di sini. Ini quantity X-nya kan enggak muncul ini, Bu. Tadi kan udah saya nyalakan. Kalau pakai quantity X baru bisa di versi yang offline. Ini tak lihatkan yang offline sekalian ya, Bu ya, biar tahu quantity X-nya. Bentar. Saya tutup dulu.
60 sama 40. Kalau di sini belum bisa, Bu, yang quantity X-nya tadi. Satu pack isi 2 ekor. Nah, itu nanti kilonya berapa? Itu kan enggak bisa. Berarti di sini baru bisa ekor atau kilo gitu aja ya? Iya, kayak gitu. Ekor atau kilo atau pack sama berapa ekor isinya. Ini tak lihat kan kalau pakai quantity X di yang versi offline. Ini sudah nyala. Nah, ini quantity X. Satuannya misalkan ekor. Isinya kilo. Ini misalkan saldo awal ya, Bu ya. Saldo awal ayam. Di sini, Bu. Nah, ini kuantitinya misalkan 100 ekor. 100 ekor ini berapa kilo? Misalkan 85 atau di atas ini misalkan 120 kilo. Nah, itu diisi di sini. Kan 20.000 kayak gini, Bu. Ini kalau disimpan kita cek di stoknya. Kayak gini, Bu.
Jadi 100 ekor ini hanya 120 kilo. Kalau pakai yang versi offline bisa tahu satu ekor ini ada berapa kilo, atau dari sekian ekor ini ada berapa kilo. Waktu mengeluarkan juga sama Bu, nanti misalkan ini dijual pun juga nanti ada X-nya juga. Misalkan ini ayam. Nah, ini kan ada X-nya juga. Satu ekor misalkan 20.000. Nah, ini X-nya 1,2. Kayak gini nanti pengaruhnya. Ada yang ditanyakan Bu sampai sini Bu? Berarti ini yang masih online atau offline? Ini offline. Iya, yang ini yang offline. Kalau yang online yang tadi Bu ini. Kalau yang ini kan belum bisa dipakai Bu, quantity X-nya. Kan enggak ada di sini. Iya, di sini belum bisa X-nya. Kalau satuannya kan ini bisa 3. Cuman kan kita nggak tahu Bu, satu ekor ini ada berapa kilo. Ini misalkan ini kilo ekor, satu ekor berapa kilo. Kan nggak tahu pasti. Kalau dibuat misalkan 1 kilo, satu pack 2 kilo, nanti ini pasti timbul selisihnya nanti Bu. Selisih berapa gram. Nanti selisihnya bisa pakai penyesuaian atau di stok luar. Kalau pakai kayak gini. Justru saya kan lagi cari yang utamanya tuh untuk kontrol stoknya. Iya, kalau untuk kontrol stoknya ini, kalau perlu pakai X-nya, ya pakai yang ini Bu, pakai di accounting. Cuma nanti pembukuannya ini nggak bisa jadi satu sama resto sama frozen food-nya. Oh, jadi hanya RPA aja. Iya, nanti ke sininya lebih ke RPA-nya. Kalau yang di tokonya nanti ini kan beda tempat ya Bu, toko sama restonya. Nah, tapi nggak apa-apa, maksudnya situasi kami sekarang sih memang cenderungnya nanti lebih mengarahnya ke RPA. Karena kondisi sekarang ini kayaknya resto sama itunya kurang gitu bagus. Jadi kita sih fokusnya tahun ini tuh udah mulai fokusnya di RPA aja gitu. Iya Bu, kalau misalkan sekarang fokus di RPA, nanti yang di tokonya pakai juga, itu nanti bisa dibuat seperti ini. Jadi transaksi keluarnya dibuat penjualan ke toko frozen food, yang frozen food juga input pembelian ke RPA-nya kayak gitu. Itu kalau terpisah. Iya, kalau pembukuannya terpisah. Berarti kalau saya sekarang mau khusus di RPA harus yang offline, nggak bisa online. Kalau perlu yang X tadi ya harus yang offline Bu. Yang perlu yang ini quantity X. Iya. Kalau ini misalkan enggak terlalu diperlukan, bisa pakai yang Biclo tadi. Ini kan tapi Biclo itu nggak bisa muncul gini ya, ekor sama berapa kilonya nggak bisa muncul ya, hanya ekor aja atau kilo aja gitu ya. Iya, belum bisa seperti itu. Ini sudah pernah saya up ke tim juga Bu. Ini memang belum bisa. Nanti kedepannya kalau ini ada update pasti diinfo juga Bu. Bisa enggaknya. Cuman belum tahu berapa lama yang ini. Coba kalau enggak dilanjut dulu yang cloud-nya Pak. Oke, ini tak jelaskan produksinya dulu ya Bu ya.
Oke, ini lanjut ke produksi, Bu. Ini produksinya nanti ada dua modul, mau produksi manual atau produksi bom. Jadi kalau misalkan produksi bom itu kita udah punya resepnya. Di ini kita masukkan bomnya di deproduksi. Ayam ini nanti akan jadi berapa bagian dan bagiannya apa aja. Nah, kayak gini. Nanti jadi sayap 2 piece, dada 1 piece, kepala 1, paha 2, kayak gini. Ini kalau ketika produksi, nanti tinggal hitung persentasenya aja untuk APP-nya berapa persen. Berapa persen untuk sayap, dada, kepala. Ini untuk bomnya ya Bu ya. Sekarang ke prosesnya. Di sini tadi udah saya buat 4 produksi. Yang 2 udah selesai. Misalkan yang ini, yang udah selesai, ini saya open. Nah, kayak gini. Ini yang dipotong 100 ekor ayam. Hasil produksinya nanti ini sayap 200. Presentasinya dibagi seperti ini. 20% sayap, 30% dada. Ini persentase ini pengaruh ke HPP-nya, Bu. Ini yang tentukan kita sendiri? Iya, ditentukan. Ini tinggal isi presentasinya aja, Bu. Kalau untuk proses produksi bomnya, ini tak kasih simulasi. Ini tinggal tambah baru. Nanti yang dipotong berapa ekor ayam. Tinggal masukkan bomnya, Bu. Ini pilih ayam. Ini mau dipotong berapa banyak. Misalkan motongnya 50. Nanti langsung dibagi sendiri, Bu, sama program. Dibagi dan dikalikan sesuai kuantitinya. Nah, ini tadi tipenya harus dipilih diproduksi. Kalau ini kan nanti kebalik. Jadi bahannya hasilnya ini jadi bahan. Jadi ini harus di refresh dulu. Inputnya dari tipenya dulu baru bomnya. Saya ulangi, ini diproduksi, pilih ayam. Diproduksi berarti produksi kembali? Diproduksi itu ini Bu, satu barang jadi beberapa bagian. Itu diproduksi. Kalau produksi beberapa bahan jadi satu. Oh, berarti itu namanya deproduksi. Satu Iya. barang jadi banyak, itu namanya deproduksi. Iya. Kalau banyak jadi satu itu diproduksi. Kalau banyak jadi produksi. Oke. Nah, ini kan ini Bu, bahan bakunya ayam. Hasil produksinya ini. Betul. Ayam, dada. Nah, ini iya. Persentasenya dimasukkan sendiri nanti. Ini centang semua. Nanti HPP-nya dibebankan yang mana yang paling tinggi. Kayak gitu. HPP-nya tuh hitung dari mana dia? Ini dari ayamnya ini, Bu. Dari ayam ini. Pembelian ayam hidupnya? Iya, ayamnya misalkan harganya 20.000. Nah, 20.000 nanti kan dibagi persentase ini. Misalkan ini dibuat 20% ya, nanti jadinya 4.000. Kalau dibuat 20% semua. Tapi kan di sini pasti ada bedanya, Bu. Bebannya lebih tinggi mana nanti. Kayak dada ini kan
dagingnya banyak, misalkan ini 40%, sayap ini hampir banyak 15%, kepala ini dikit 5%, terus paha ini 5, Totalnya harus 100. harus 100. Kalau misalkan kurang nanti ada warningnya, Bu. Ini 15, 60, 80, 85. Misalkan ini 85 kan kurang 15. Enggak buat 10. Ini disimpan. Ada warningnya. Harus 100%. Nah, karena kan kalau dari ini kan dari bahan baku kan dia nggak semuanya jadi ayam ya, maksudnya ada kayak bulu, darah gitu kan, Iya. itu kan ada 2% gitu. Apakah harus dimasukkan ke situ juga keterangannya? Kalau itu dicatat ini, Bu. Catat ke pembuangan, nanti dibuatkan item dulu, item bulu, item darah. Jadi nanti itu dimasukkan berapa persen di situ. Nah, Di itu sini nanti juga kan? iya, nanti kalau mau dikeluarkan nanti pakai stok keluar. Stok keluar. Stok keluar nanti akunnya bisa pakai kan ada selisih stok. Itu selisih stok karena pembuangan. Kayak gitu bisa. Kalau itu nggak dihitung, tapi HPP-nya mau dibebankan yang ada dagingnya aja, yang dijual aja, langsung dibagi nanti, Bu. Jadi misalkan Jadi 100% ini, yang mau dibebankan ya. iya, misalkan 100% ini sudah termasuk yang dibuang tadi. Jadi HPP-nya langsung naik semua nanti. Ini kan udah tak naikkan jadi 15, disimpan. Kalau udah 100% pasti simpan, Bu. Saya sambil ngecek dulu bayar ayam. Ini juga ada laporannya, Bu, untuk HPP-nya. Ini tadi ada laporannya. Ya. Ini misalkan produksinya udah selesai, ini tinggal edit, tutup produksi, Bu. Tinggal edit, tutup produksi. Kalau udah ditutup, itu stoknya udah masuk ke hasilnya. Kalau belum ditutup, masih dalam proses. Seperti yang tadi, masih kuning. Ini yang tadi udah selesai. Yang lainnya kan masih kuning, Bu. Yang ini sama ini. Ini kalau lihat laporannya di sini. Kita akan lihat detail produksinya. Ini bisa juga difilter by pegawai, Bu. Jadi nanti siapa yang proses produksi, namanya dimasukkan. Jadi nyari data produksi dari pegawai siapa bisa kelihatan nanti. Ini yang terakhir tadi yang kita buat produksi. Yang ini, Bu. Ini ayam 50 ekor. Kosnya 1 juta. Terus ini hasilnya. HPP-nya dibagikan tadi. Sesuai persentase ini. Kalau ini di total ketemunya nanti sama kayak yang ini di harga ayam, HPP-nya ayam. Pak,
Tapi kalau seandainya kita ada biaya-biaya lain di HPP itu, kan nggak cuman harga ayam aja ya. Iya. Kan ada biaya produksinya yang lainnya. Kayak plastik, karung, terus dia harus didinginkan gitu. Bisa dimasukkan nanti. Di item? Nanti kalau biaya-biaya dimasukkan ke HPP itu dibuat itemnya tipe jasa. Tipe jasa nanti ikut sebagai bahan baku diproduksi. Nanti HPP-nya otomatis naik. Oh. Jadi ini apa? Ayam ini nanti ditambah jasanya kayak gitu. Coba saya produksi lagi. Cuman untuk ini Bu, apa? Untuk diproduksi itu enggak bisa masukkan bahan baku lebih dari satu. Biasanya nanti bisa dari produksi manual ini. Kalau bahan bakunya lebih dari satu. Produksi manual. Iya Bu, ini contoh produksi manual. Ini saya masukkan ayam, terus tak masukkan jasa potong. Nah, ini hasil produksinya sayap. Ini buat satu aja. Dua. Ini saya fotonya dibuat fix ini. Ini tinggal simpan gini Bu. Tinggal simpan. Ini saya tutup sekaligus produksinya. Kalau jasa ini pakai harga jualnya Bu. Jadi jasa potong misalkan
per potong ekor harganya 5.000. Wah, itu di waktu buat itemnya dikasih di harganya 5.000 di harga jual. Ini udah selesai produksi, kita ke laporan produksi. Ini 06. Ke sini. Bisa lihat produksi yang tadi aja. Yang terakhir ini. Kayak gini Bu, ini kan per ekornya 20.600, jasa potongnya 6.750. Jadi HPP-nya ini naik. Ini biar kelihatan saya hitungkan. Saya hitung ya Bu ya HPP-nya ini. Nanti kan ketemunya jadinya ini. Ini 20.615, 6.750. Nanti HPP-nya ketemu 27.365. Ini saya kurangi 1.368, 368, 10.946, 2052, 2737, 2052. Nah, iya ya. Itunya yang ini Bu, yang total ini. Kalau ini kan ada yang dikali 2 ini. Halo Bu Umi. Udah Oke, jelas ya Bu? Udah jelas ya Bu ya? Ini ya, aku itu juga sendiri angka sama. udah ketemu ya Bu ya? Udah 7365. Nanti kalau ini jasanya banyak, itu dibuatkan item jasa yang sesuai juga Bu. Nanti di harganya dikasih. Ini contoh ngasih harganya di sini di master item. Tadi saya buat jasa. Jasa potong. Nah, ini ditaruh di sini harga jual. 6.750. Ini yang dipakai sebagai acuan HPP-nya tadi, Bu. Kalau mengeluarkan uangnya ini, itu nanti bisa diakunkan, dibiayakan. Ini kan pengen tahu biayanya aja. Jadi biaya potong 1 ekor 6.750. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Berarti kalau kita beli ayam hidup juga ditaruhnya di harga satuannya satu ya? Iya, harga satuannya awal. satu. Di harga awal kita beli nih ya, berarti ya semuanya. Iya. Nanti ini tinggal diinput di pembelian. Nanti kalau harganya naik turun otomatis HPP-nya ngikuti juga. HPP di B ini pakainya ini Bu, average Bu.
APP-nya juga bisa dilihat di sini di stok, laporan stok. Di histori HPP ini. Mau lihat yang saya tadi, bisa. Sorry. Oh iya, ada. Ini kayak gini, Bu. HPP-nya langsung di average. HPP terbarunya jadi 1.800. Suara saya, halo? Ini Mas Farid, tadi saya sedikit agak bingung tuh perihal yang masalah produk, tapi harganya. Kalau tak lihat kan yang ayam, Bu. Yang ayam tadi sama yang pikol. Nah, boleh dijelaskan ya pemakaian ini. Ini dari harga 21.000. Terus beli baru harga 20.500 ekor. Selanjutnya ketemunya ini 20.615. Iya ya Pak, mungkin pengaruh harga headset. Oke. Out in out minusnya out ya berarti. Iya, Bu. Penasinya. Tapi cara-cara jelas. Cara-cara. Ini untuk diproduksi lagi bisa, Bu. Kayak ini tadi kan, habis dari hasil potong, itu kan hasil produksi, terus diproduksi lagi jadi ini apa? Ayam kemasan. Ayam kemasan kan tadi udah buat contoh ini bomnya. Halo, jelas nggak kalau tanpa headset? Nah, ini ayam kemasan, isinya ini dada, kepala, sampai ini tepung, minyak kemasan. Nah, ini juga sama kayak tadi prosesnya. Ini juga sudah ada laporannya di laporan produksi. Ini yang tadi, Bu. Ayam matang kemasan. HPP-nya 29.500. Diambil dari semua bahan ini. Halo? Nanti misalkan ini, Bu, apa? RPA-nya produksi khusus Toko Frozen Food. Nah, itu nanti bisa dicatat sebagai customer di sini. Nanti bakal muncul. Waktu nyari. Saya bisa bikin report misalnya ini ngambil bahan baku untuk produksi pesanannya si customer A, customer B gitu bisa ya? Bisa. Ini kan nanti ada filternya di sini, Bu. Mau nyari dari customer atau pegawai atau cabang atau nomor produksi. Jadi waktu proses produksi ini kan ada kolomnya. Jadi nanti produksinya ini dikhususkan ke siapa. Misalkan ini belum selesai, saya update. Jadi kalau ayam hidup jadi karkas namanya produksi. Deproduksi. Kalau karkas kemarinasi jadi
ini suaranya belum. Kalau pakai misalnya ayam hidup kita produksi mau tambahin jasa, dia tetap masuknya produksi BOM atau produksi manual? Kalau ini, kalau diproduksi ada jasanya, biasanya pakai produksi manual, Bu. Produksi manual ya. Iya. Untuk jenisnya sudah. Nah, ini yang barusan, yang produksi ayam, diproduksi. Ini tak buat khusus toko frozen ayam, Bu. Nah, jadi nanti waktu nyari lebih mudah. Ini kalau sudah selesai, ini tinggal edit, tutup produksi. Berarti sebetulnya dia bisa ngeling ya waktu kita misalnya udah tahu kan beli bahan baku. Beli Iya. bahan baku ini untuk produksi customer A gitu ya. Bisa, Bu, bisa. Bisa gitu ya. Iya, itu ini customer-nya yang SO itu bisa dicatat dan nanti muncul di stok. Jadi ini saya lihat kan, misalkan toko frozen food ini lagi buat order penjualan. Lagi pesen ke kita untuk dipotongkan. Nah, ini misalkan perlunya yang potongan. Nah, dimasukkan di sini. Itu aktivasi itu berarti tetap berbayar. Berarti kalau kita beli satu yang harga 6 juta itu berarti kita satu, terus misal nambah komputer satu lagi berarti nambah 2 juta, seperti itu ya. Cari ya. Ini kalau harganya udah di set up langsung muncul Bu nanti tuh. Ayam. Kayak gini Bu, nanti tinggal berapa banyak kuantitinya. Nanti otomatis muncul di stok. Ini misalkan saya perlu ini 400. Ini perlu 400 juga. Ini 200. Ini berarti dari PO customer ya? Iya. Kalau udah disimpan, nanti muncul di on SO-nya di stok. Di stoknya dia langsung motong punya barang apa enggak itu gitu? Belum. Cuman warning aja kalau ada SO. Oh, baru posting ada Iya. info ada. Ada SO sekian. Nanti kalau kita cek stok yang nggak ada, kita buat pembelian bahan baku gitu. Betul, kayak gitu. Oke. Ini tinggal difilter Bu yang ini. Ini filter ada kolomnya. Kolomnya mau lihat on SO, APP. Nanti bisa kelihatan. Ini yang ada di on SO, ada 200, 400 sekian.
Ini HPP-nya keluar. Kalau kita sudah kirim, dia bisa hapus sendiri. Misalnya SO-nya ini sudah kita kirim. Oh, Berarti dia otomatis. dipilih. Otomatis Jadi nanti. Iya, jadi 0 lagi nanti. Ini kan stoknya cukup ya Bu ya. Ini ada 200, 400. Iya. Ini kan cukup. Ini kalau langsung misalkan dilanjut ke penjualan. Ini ke penjualan. Ini data tutup. Mas, nah misal nih ya, misal satu jenis, dengar ya, dengar suara saya. Nah, ini kalau penjualan tinggal ke sini tambah baru. Dengar nggak suara saya? Ini alurnya bisa dilanjutkan ke order pengiriman dulu baru penjualan. Ini tarifnya cari SO apa cari apa? ini bisa langsung cari SO-nya nanti. Tinggal import data. Ini dimasukkan nama customer-nya. Tadi kan toko frozen food, frozen ayam. Nah, ini tinggal import data. Ini kalau sudah tinggal ini import data. Ini impornya bisa dari SO atau pengiriman. Kalau alurnya nanti dari SO produksi langsung di invoice ya nanti kayak gini dari order penjualan langsung ke penjualan. Tariknya dari SO. Tapi kalau dikirim dulu nyampe baru di invoice ya alurnya nanti ini ambil dari pengiriman nanti Bu. Pengiriman. Ya. Nah, ini tinggal klik aksi. Nanti ada warning, stoknya cukup atau enggaknya. Oke. Pertanyaan. Terus ini Mas, bisa dijelaskan untuk yang ini tadi yang baru saya tahu itu PID unik itu buat apa? Ya tadi saya baru PID. Tanyakan vaksin. Nah, ini kan langsung bisa Bu. Nah, ini kalau stoknya cukup, ini bisa langsung disimpan. Ini tadi kredit, nanti langsung timbul piutang. Nah, ini udah disimpan, kita cek stoknya. Ini otomatis nanti on SO ini bakal hilang. Ini saya refresh. Ini kan hilang Bu. On SO-nya hilang, stoknya tinggal 1 sama 2. Dan labanya juga masih muncul. Ya Bu? Ini bisa atur itu ya buffer stock ya? Bisa pakai ini. Minimal stok sama maksimal stok. Diaturnya di waktu kita item. Di itemnya. Ini waktu impor bisa Bu. Kita lihatkan contohnya. Coba teman pindahkan ke yang tadi yang web yang my default tadi ya my default. Nah ini di sini Bu minimum maksimal. My. Terus ini gudangnya bisa berapa banyak Pak? Hanya unlimited Bu. Unlimited.
Iya, mau berapapun bisa. Sebenarnya tadi kalau Ini juga bisa via impor sih, Bu. Tak lihatkan di impor item. extra user kayak gitu-gitu kan. Ada Saya pengen nanti diajarin bikinnya grup ya Pak. Kemarin saya nyoba bikin grup nggak bisa-bisa. Siap, Bu, siap. Masih ada konversi 2 tidak boleh kosong. Oh, ini satuannya. Satuan duanya nggak diisi. Jadi satuan satunya piece, satuan duanya kilo, 1 kilonya isi, berapa piece nggak diisi. Jadi nggak bisa. Oh, itu harus. Kalau kita ada di situ sebenarnya harus diisi gitu ya. Iya, harus diisi. Kalau misalkan nggak diisi, cukup satuan satu aja, Bu. Oke. Terus ini kalau nambah grup, tinggal ke master, tipe, ini di item grup 1. Ini kalau nambah, itu diklik all dulu, Bu. Oke. Nambahnya mau ditaruh di mana? Misalkan nambahnya baru, klik all, baru tambah. Ini nanti jadinya baru kayak gini. Tapi kalau ini ada di bawahnya grup ini, Untuk situ. baru ditaruh di sini. Misalkan ayam hidup. Ayam hidup ini ada tipe-tipenya, pengelompokannya. Nah, ini tambah baru. Taruh sini, nanti baru dikelompokkan. Nah, ini editor ini gunanya untuk apa nih Pak editor? Editor ini untuk ini, akuntansinya nanti. Ayam potong Lakas 002 gini. Tipenya bahan baku. Ini akuntansinya, Bu. Akuntansinya mau ditampilkan lagi, misalkan ini ditaruh persediaan barang bahan baku. Oh. Ini jenisnya ini dirubah ke jenis persediaan atau ke klasifikasi ini persediaan, request, taruh ke bahan baku. Kalau grup itu berarti satu kelompok yang apa ya? Misalnya kayak tadi karkas gitu ya, berarti grupnya karkas, bawahnya ada 01, 02, 03, 04, 0 gitu ya, berarti ya? Iya, bisa kayak gitu. Misalkan ini ayam potong karkas. Karkas, misalkan ini karkas saja. Nanti ayam karkas 01, 02 itu bisa dibuat sebagai item aja. Ini kalau sudah tinggal simpan, nanti otomatis muncul di bawahnya yang udah ditambahkan tadi. Kayak gini, ayam hidup, ayam potong karkas. Atau ayam hidup karkas. Ini juga gunanya untuk ini, Bu, untuk cek stok biar lebih mudah. Misalkan ngecek stok hanya yang sudah dipotong aja, ayam potong aja ini. Itu di filternya dimasukkan. Nanti biar ngeceknya enggak bingung. Nah, ini di sini ya, template. Terus pilih ayam potong. Dicari. Nanti otomatis muncul yang berkaitan sama grup ini aja. Kayak gini, Bu. Ini mudahkan untuk cek stoknya. Oke, ini saya bingung mana masaknya. Ini pakai apa ini? Sorry. Bentar ya, tak pindah ya. Tak mute dulu. Mau lihat ininya, Bu, tampilan POS-nya, Bu? Boleh. Oke, ini untuk posnya, ini saya pakai database lain. Jadi enggak sama yang di sini. Ini untuk contoh aja ya, Bu ya.
Untuk posnya yang Oke. desktop, yang untuk frozen ayam nanti Tadi tanya, kan modelnya retail, itu nanti seperti ini yang dipakai. Kayak gini nanti kalau ada barcode tinggal scan langsung muncul di sini nanti Bu. Loading ini. Kalau yang satunya ini yang resto yang ini. Oh. Nanti pakainya ini menu-menu. Makanya tadi kan ini item groupnya bisa disembunyikan, bisa ditampilkan ke pos. Misalkan lihat. Nah, kalau misalnya di posnya, di pos itu persyaratannya itu adalah harus terhubung. Ini misalkan pilih menu yang berkaitan sama mie, tinggal klik gini mie. Nah, kalau misalnya di posnya itu di pos desktop atau yang lainnya. Desktop itu ya, apakah harus selalu di copy selalu online untuk ngecek semuanya atau seperti apa? Kalau ke LK-nya Pak, ke laba rugi atau ke cash flow-nya gimana Pak? Bisa. Kembali ke sini, laba rugi ke sini Bu. Ke akuntansi. Akuntansi laporan akuntansi, laporan laba rugi. Ini saya hubungi ya Telegram lagi ya. Di sini Bu, laporan laba ruginya. Ini kalau ditampilkan semua, nanti yang 00 juga muncul. Tinggal klik preview. Ini sesuai transaksi bulan ini atau bulan berjalan. Nanti penjualan 6 juta. Ya Biaya bisa dibandingkan 2 bulan Pak. per tanggal bisa Bu. Nah, gimana? Ini pakai tanggal ini. Mau dilihat bulan ini aja atau bulan kemarin, 2 bulan lalu bisa. Maksudnya kalau dia dibikin misalnya Desember, Januari, Februari kita membandingkan 3 bulan gitu bisa. Kalau itu ini tinggal dibuka aja Bu. Bulan Januari tanggal sekian sampai sekian, di review, baru nanti bulan Februari review. Nggak bisa satu layar langsung muncul 3 ya, compare-nya belum bisa ya? Nggak bisa, paling bisa ya nanti mau dilihat 3 bulan atau per tahun, per bulan kayak gitu. Ini kalau ditampilkan ini bisanya sama periode lalu. Iya, 2 bulan aja berarti. 2 bulan aja bisanya. Emang kadang dilakukan 3 bulan gitu ya Bu? Periode Ya lalu. kadang-kadang kan suka ada yang minta mundur sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, jadi kita bisa lihat sekaligus. Kalau ini biasanya 2 bulan sih Bu. Berarti ini tanggal berarti nanti intinya gini, berarti kalau 1 sampai 9 Februari sama 1 sampai 9 Januari misalkan. Kayak gini. Cuman ini transaksinya hanya hari ini aja, jadi ya nggak muncul.
Ah. Ah. Ini sih Bu. Ini udah bisa direkonsil langsung apa gimana? Kalau pas banknya? Bisa langsung Bu ini. Sesuai settingan di masterclass-nya. Ini di sini ada. Mau di langsung atau manual bisa. Ini kan waktu Langsung buat berarti dia bisa ada template itu nih dong, template rekening banknya ya? kalau untuk koneksi ke bank nggak bisa, cuma pencatatannya aja. Jadi rekonsiliasinya di sini itu hanya nyatetnya Bu. Ini misalkan pilih tipe bank itu kan ada ini auto reconcile in, auto reconcile out kayak gitu. Ini tipe kasnya dibuat bank otomatis ini ada pilihannya. Kalau ini dihilangkan nanti harus direkonsiliasi dulu. Kalau uangnya masuk atau keluar. Oh, ini berarti suara tuh jelas ya, aman ya. Berarti kan headsetnya aman. Di mata uang nggak boleh lupa Bu. Mata uangnya pakai apa nanti? Di ini di distributor jaringan. Iya. Customer service sama marketing. ini mas Faris biasa dari mana ya? Nggak mampir berikan. Apa kurang berikan? Ini saya coba mutasi ya Bu ya. Tapi tiap minggu Ini kas bank. pulang kan? Kalau hari-hari report. Saya mutasi ke ini ke bank dari kas utama ke bank. Ini. Ah. 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 Hmm. Ini saya pilih utama ke bank. Oke. Ah. Ah. Terus ah. Ah. Nah, ini kita cek kasnya Bu. Kasnya yang bank ini otomatis belum nambah, soalnya kan belum direkonsiliasi.
coba sampai arahkan ke menu akuntansi. Kita lihatkan kasnya sama yang ini rekonsiliasi. Dengar suara saya. Ini yang bank kan belum masuk ya, Bu ya. Masih nol ya, Bu ya. Coba minta tolong sampai share screen lagi yang ini, yang laporan akuntansi. Masih nol. Terus ini kalau direkonsil, tinggal dipilih transaksinya, terus klik rekonsil gini. Apa bedanya arus kas di sini sama yang tadi kami klik arus kas di kas? Sama aja ya. Di refresh nanti otomatis masuk ke kas yang bank. Ini kan udah masuk, Bu. Terus lagi. Sampai sini udah jelas, Bu. Ada lagi yang ditanyakan, Bu? Ini kalau yang tadi ada apa? Berulang ya, transaksi berulang, requiring. Oh, recurring ada, Bu. Ini tadi kan rekonsiliasi. Kalau recurring tadi kan ada piutang ya, Bu. Misalkan piutang dibayar berulang. Nanti di recurring. Kita ke pelunasan. Situ ya, bisa ya. Iya. Terus kalau yang buat penyusutan juga bisa ya, Pak? Ada penyusutan. Itu nanti tinggal input pembelian aset, Bu. Nanti tinggal ditutup buku bulan, tahun, otomatis nyusut. Nah, ini saya masuk ke penerimaan. Penerimaannya nanti di recurring. Recurring-nya di? Recurring-nya di transaksi, Bu. Di transaksinya. Ini masih loading. Bentar ya, Bu ya. Nanti recurring itu transaksinya udah disimpan, edit, baru recurring gitu. Oh. Nah, ini kita masukkan customer yang tadi, Bu, customer frozen ayam. Dia kan punya utang nih. Nah, ini pilih piutangnya. Pilih piutangnya. Misalkan piutangnya dipilih semua. Ini
kan 6 juta sekian ya Bu ya. Nah, misalkan ini dibayar 10 kali. Ini tak kasih koma gini. Yang ini tak hapus 1 nolnya. Kan jadi 600.000 Bu. Terus ini ke cara bayar. Caranya misalkan tunai, kasnya dipilih, kas utama. Ini diisi angsuran 1. Terus ini simpan Bu. Simpan. Ini kalau sore lagi banyak yang pakai Zoom, jadi agak loading ini. Ini diedit Bu, edit baru recurring ini. Ini nunggu loadingnya selesai. Iya. Sudah pulang semua. Jamnya mungkin masalah. Oh. Iya. Terima kasih. Maaf saya lupa. Lupa mulu. Iya benar. Pas. Edit. Lupa lagi. Mau di nonaktifin? Nah, ini klik edit ini Bu, klik edit. Klik edit, kalau udah di klik edit ini nanti klik recurring. Oh. Nanti recurringnya Dia otomatis muncul setiap bulan. Otomatis. Ada batas waktunya ya? Ya, nanti sesuai batasnya. Mau dibuat bulanan, mingguan bisa. Ini klik recurring gini. Ini tipenya dibuat Bu. Dibuat bulanan. Jumlah perulangannya berapa kali. Misalkan ini 10. Ini recurring atau ini pelunasan toko frozen ayam. Nah, ini nanti tiap tanggal 9 ini Bu dilakukan transaksi. Jumlahnya otomatis sama. Tinggal simpan. Oh, ini harus ada cabangnya sih Bu ini. 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 Ini harus ada cabangnya sih Bu
Bentar, saya ulangi dulu. Ini harus ada cabang. Oh. Intinya bisa kok Bu ini. Ya, bisa ya. Ada lagi Bu? Atau udah cukup Bu? Coba dulu ya, saya memang fokus utamanya adalah ke RPA-nya. di inventory. Iya, iya. Kalau inventory-nya nanti kami nyaman gitu ya, maksudnya bisa itu. Kalau yang lain kan hanya standar lah, sama ya kurang lebih. Iya Bu, iya. Tapi kebutuhan kita adalah di inventory-nya ini. Tadinya sih pinginnya tuh yang bisa itu Pak, dua Yang tadi, satuan. yang pakai quantity X tadi. Iya, pinginnya. Tapi itu belum online ya, masih offline. Iya, yang online belum bisa untuk quantity X. Bisanya yang di offline untuk yang quantity X. Nah, ini kalau rekomendasi aja. Tinggal duanya. Sementara cukup Pak. Ini kan saya dapat trial berapa hari ya? Dua-duanya ditampilkan gitu. 14 hari Bu kalau untuk Bicloud-nya ini. Saya kemarin udah nyoba berapa hari, saya lupa deh. Coba hari apa ya saya di cloud-nya itu? Minggu kemarin kok Bu itu. Oke, ini share-nya saya stop ya Bu ya. Kenapa Pak? Ini share-nya saya stop. Oh iya, boleh. Nanti untuk record-nya saya kirim link-nya Bu ya. Nanti saya Boleh, posting boleh. ke YouTube nanti. Saya kirim ke Bu Umi. Iya, di email.